Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Ustazah Darwati sebagai guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Materi kita kali ini yaitu tentang teks laporan percobaan yang terdapat di bab 1 buku cetak Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Nah, bukunya seperti ini gambarnya. Nanti untuk e-booknya akan Ibu share di Google Classroom. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari teks laporan percobaan. Yang kedua, untuk menganalisis struktur teks laporan percobaan. Kalian tentu tidak asing dengan percobaan, bukan? Yap, percobaan atau nama lainnya eksperimen dilakukan oleh seseorang untuk membuktikan sesuatu teori. Kemajuan teknologi yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari percobaan atau eksperimen ilmuwan di masa yang lalu. Sebagai contoh, pesawat terbang. Untuk bisa kita nikmati hari ini, tak lepas dari ribuan kali, bahkan mungkin ratusan ribu percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan. Kita tengok sebentar sejarah awal terciptanya pesawat terbang. Nah, ini tak lepas dari peran besar seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Firnas. Kalian pernah dengar nama ilmuwan tersebut? Ibnu Firnas. Beberapa hipotesis beliau atau dugaan beliau tentang kemungkinan manusia itu bisa terbang dengan bantuan sebuah benda atau alat dibuktikan oleh beliau dengan sejumlah percobaan. Percobaan demi percobaan dilakukan untuk membuktikan teori yang beliau pelajari bahwa manusia bisa terbang dengan bantuan sebuah alat. Nah, saat itu alat terbang yang dibuat oleh Ibnu Firnas dikenal dengan gantole yang menjadi cikal bakal pesawat terbang hari ini. Beliau melakukan pembuktian percobaan yang dilakukan dari atap sebuah gedung dengan menerbangkan gantole yang telah dirancangnya. Meskipun saat itu beberapa orang sempat meragukan percobaan beliau atau meragukan eksperimen beliau, bahkan sampai ada yang mengoloknya bagaikan orang gila yang menerbangkan benda dari sebuah atap. Namun Ibnu Firnas tidak gentar untuk melakukan percobaan tersebut. Alhasil semua percobaan tadi tentu hanya akan menjadi sebuah kisah, sebuah cerita dari mulut ke mulut yang menguap begitu saja jika tidak didokumentasikan. Nah, pada saat itu dokumentasi yang paling efektif dilakukan yaitu dengan menuliskan semua percobaan tersebut dalam sebuah teks tentunya. Nah, Ustazah punya contoh lain selain Ibnu Firnas dengan teknologi pesawat terbangnya. Contoh lain adalah percobaan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison tentang bohlam, lampu pijar. Bohlam yang kita nikmati hari ini tentu tidak serta-merta ada atau bim salah bim abrakadabra jadi. Lampu pijar atau bohlam hari ini adalah hasil dari kesekian kali, berkali-kali percobaan yang dilakukan oleh Edison. Ada banyak versi berapa kali Edison itu melakukan percobaan hingga akhirnya berhasil. Namun yang pasti berapapun banyaknya percobaan itu yang dianggap mungkin orang lain sebagai percobaan yang gagal, justru dianggap oleh Edison sebagai sebuah keberhasilan. Nah, ada pernyataan dari Edison yang terkenal. Nah, bunyinya seperti ini. Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal 1 kali pun. Saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 cara yang keliru. Ketika saya telah mengetahui cara-cara yang keliru, akhirnya saya akan menemukan sebuah cara yang
benar. Nah, itu pernyataan dari Thomas Alva Edison tentang penemuannya bola lampu pijar yang kita nikmati hari ini. Nah, anak-anak, semua percobaan tersebut tentu saja ya dicatat ya. Tidak dibiarkan hanya sekedar cerita atau berlalu begitu saja, tapi dicatat. Thomas Alva Edison pun juga melakukan pencatatan ya, yang kita kenal hari ini sebagai teks laporan percobaan. Nah, dari teks laporan percobaan itulah menjadi pijakan bagi Edison akhirnya ya untuk memperbaiki percobaannya ya, yang berkali-kali tadi itu hingga akhirnya berhasil menciptakan bola lampu pijar seperti yang kita nikmati hari ini. Nah, para peneliti di bidang yang lain pun, entah teknologi, IPA ya mungkin ya, terus kemudian yang lain juga melakukan hal yang sama ketika mereka melakukan eksperimen atau percobaan, yakni mencatat percobaan mereka ya, dalam sebuah tulisan atau teks. Nah, dengan teks tersebut, ilmuwan generasi selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan eksperimen tersebut menjadi lebih baik. Nah, contoh lagi ya. Nah, Ustazah ingat lagi. Ilmuwan yang bernama Avicenna. Nah, dikenal sebagai bapak kedokteran. Ya. Jadi buku beliau ya, masih dipakai hingga hari ini oleh dunia kedokteran. Nah, apabila Ibnu Firnas dahulu tidak mencatat ya eksperimen atau percobaan beliau ya, dalam teks misalnya, maka tentulah kita tidak bisa mengambil banyak pelajaran, mengambil banyak ini ya eksperimen ya, yang pernah beliau lakukan sehingga bisa berkembang ya sejauh ini dunia kedokteran seperti yang kita lihat hari ini. Maka dari sini ya, bisakah kalian memahami ya betapa eksperimen atau percobaan itu perlu dibuatkan laporannya, bukan? Perlu dibuat dokumentasinya. Agar apa? Bisa dinikmati oleh ini ya, pembaca, bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan eksperimen tersebut. Nah, di sekolah kalian jenjang SMP tentu sering bertemu dengan kegiatan percobaan, bukan? Khususnya dalam pelajaran IPA. Ketika selesai melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan untuk mata pelajaran IPA misalnya, tentu saja kita akan melaporkan hasil percobaan tersebut. Nah, dari sini sudah tergambar apa itu definisi teks laporan percobaan? Baik, kita awali dulu dari kata percobaan. Nah, anak-anak, apa sih percobaan? Percobaan atau nama lainnya eksperimen adalah kegiatan menguji atau membuktikan suatu teori. Kata selanjutnya yaitu kata laporan. Laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Kata selanjutnya yaitu teks. Teks tentu saja berupa tulisan, bukan berupa lisan. Jadi, teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan atau eksperimen, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Bisa dipahami definisi atau pengertian dari teks laporan percobaan? Lanjut kita pada ciri-ciri teks laporan percobaan. Kita kenali dulu ya, kita akan mengenali ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan harus berupa fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi.
Hasil yang disampaikan dalam laporan percobaan harus benar-benar sudah dilakukan. Jadi, percobaan atau eksperimen itu bukan ilusi, bukan hayalan, bukan mimpi, bukan imajinasi. Artinya betul-betul dilakukan. Nah, penyampaian kalimatnya pun harus berupa fakta juga. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan ya, harus benar-benar sudah dilakukan. Jadi ini beneran, bukan bohongan ya. Baik, coba kita bandingkan ya, kedua kalimat di bawah ini. Peserta punya dua kalimat, kalian bedakan ini termasuk fakta atau bukan. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin C pada buah stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Saya ulangi, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 gram. Sudah dicermati anak-anak? Nah, kalimat yang kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Saya ulangi, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Oke, sudah ada dua kalimat. Dari dua kalimat itu, manakah yang termasuk kalimat fakta? Dan mana yang termasuk opini? Baik, kita kupas ya dua kalimat tadi. Kalimat yang pertama yang berbunyi kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg itu bukanlah fakta. Apakah jawaban kalian sama dengan Ustazah? Nah, mengapa kalimat pertama bukan fakta? Karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan. Mau tahu alasannya kenapa? Karena ada kata sekitar. Nah, kata sekitar artinya belum pasti, masih dugaan. Sedangkan kalimat kedua adalah kalimat berupa fakta. Mengapa? Karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Biasanya sebagai penanda, kalimat fakta itu mengandung angka dan dapat dibuktikan. Bisa dipahami ya anak-anak? Contoh kalimat fakta memang harus jeli, iya, ya, sama-sama ada angkanya, tetapi ada satu kata yang ternyata itu belum pasti, yaitu kata sekitar, kira-kira. Nah, berarti itu belum pasti, masih dugaan atau opini. Oke, bisa dipahami ya? Baik, lanjut ya. Untuk ciri teks laporan selanjutnya, yang pertama tadi cirinya berupa fakta. Yang kedua, teks laporan percobaan cirinya haruslah lengkap. Maksudnya apa? Maksudnya teks laporan percobaan itu harus disampaikan secara lengkap, utuh. Mengapa? Agar pembaca dapat memahami laporan percobaan tersebut secara utuh tentang apa-apa hasil dan data dalam percobaan tersebut, sehingga dapat diambil manfaatnya. Nah, bayangkan saja jika laporan percobaan yang kita baca itu ternyata tidak utuh. Ada eksperimen yang mungkin terlewat ya, tidak masuk dalam laporan tersebut. Ada yang hilang. Maka tentu saja kita tidak akan bisa ya mengambil manfaat dari penelitian atau eksperimen tersebut. Ciri yang ketiga yaitu objektif. Pernah dengar kata objektif?
Ya, maksudnya adalah percobaan atau eksperimen yang kita lakukan harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Nah, ini harus sesuai realita, ya, begitu. Kalian pernah melakukan percobaan bukan? Di kelas 7 maupun kelas 8. Nah, sebelum melakukan percobaan, tentu saja punya hipotesis. Kalian punya hipotesis ya, terhadap sesuatu yang mau diuji coba atau yang dieksperimening, begitu ya. Nah, apakah hipotesis itu? Nah, hipotesis adalah anggapan dasar atau dugaan awal. Misalnya ya, kalian melakukan percobaan pada snack berbumbu tabur yang dijual di sekolah. Kalian tahu snack makanan ringan yang itu mengandung banyak bumbu tabur? Nah, tentu tahu ya, dan pastinya kalian pernah beli dan makan snack tersebut. Nah, kalian memiliki dugaan awal bahwa semua bumbu tabur pada snack yang dijual di sekolah mengandung zat yang berbahaya. Itu dugaannya. Nah, setelah dilakukan percobaan, ternyata sebagian besar makanan snack ya, yang berbumbu tabur tadi, mengandung zat berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, maka sampaikanlah hasil percobaan kalian apa adanya. Tidak usah ditutupi. Jika memang hasilnya menyatakan bahwa terdapat kandungan zat yang berbahaya pada bumbu tabur pada snack tersebut, ya disampaikan saja. Seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan objektif. Baik, dari sini, dari ciri-ciri, ya, ada 3 ciri yang sudah Ustazah sebutkan, bisa dipahami ya, bahwa teks laporan percobaan itu harus benar-benar dilakukan berupa fakta, ya, kemudian lengkap, ya, tidak hilang sebagian atau yang lainnya, ya, dan yang terakhir objektif, ya, begitu. Baik, kita beralih pada bahasan selanjutnya, yaitu fungsi teks laporan percobaan. Untuk apa sih kita membuat teks laporan percobaan? Kira-kira anak-anak tahu fungsi dari kita membuat teks laporan percobaan? Baik, yang pertama, fungsi teks laporan percobaan yaitu sebagai sumber informasi. Misal, ya, kalian membutuhkan informasi tentang kandungan vitamin C dari beberapa buah nih. Misal, tomat, jeruk, nanas. Nah, dari ketiga buah itu, manakah kandungan vitamin C yang lebih tinggi? Maka kalian tinggal mencari teks laporan percobaan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, fungsi dari teks laporan percobaan yaitu sebagai bukti bahwa kita telah melakukan percobaan. Dengan kita menulis teks laporan percobaan, itu membuktikan bahwa kita telah benar-benar melakukan suatu percobaan atau eksperimen, baik itu untuk menguji atau membuktikan sebuah teori. Nah, ini bukti nih. Nah, ya. Jadi adanya teks laporan itu sebagai bukti kalau kita sudah benar-benar melakukan percobaan. Yang ketiga, fungsi selanjutnya, yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi. Nah, ketika kita melakukan percobaan, kita tentu mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan percobaan tersebut. Nah, tentunya kita tidak ingin kehilangan bukti-bukti tersebut. Bukti proses ya, selama kita melakukan percobaan atau eksperimen, ya, tentu kita tidak ingin kehilangan catatan-catatan tersebut. Nah, cara yang mudah agar tidak hilang yaitu dengan cara mendokumentasikannya. Yang paling mudah yaitu dengan mencatat berupa teks, atau kalau mau lebih dari itu bisa
menggunakan aplikasi foto. Nah, di foto setiap kali uji coba yang dilakukan. Atau yang lebih dari itu dengan cara apa? Merekam. Nah, ya, merekod atau merekam semua percobaan yang dilakukan dari awal sejak akhir. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu mendokumentasikan berupa teks laporan percobaan. Nah, fungsi yang terakhir, nah ini fungsi selanjutnya ya, pemecahan masalah. Jadi teks laporan percobaan itu bisa loh ya, menjadi solusi dari sebuah masalah. Misal nih, anak-anak suka jajan pentol ya kalau sekolah. Nah, itu kan jajanan yang paling banyak kita jumpai ya di sekolah manapun ya. Pentol itu selalu hadir ya di tengah-tengah kita. Nah, bahkan ya hampir tiap hari ada saja anak-anak yang jajan pentol. Namun, nah di media massa ada berita, nah muncul nih berita bahwa jajanan pentol yang beredar itu mengandung bahan yang berbahaya. Oke, nama lainnya pentol, mungkin daerah lain sebutannya cilok. Nah, begitu ya, cilok. Nah, di media massa nih muncul ini ya laporan ya yang beredar bahwa cilok atau pentol itu mengandung bahan berbahaya. Nah, lo ya, setelah kita baca media tadi ya, kalian ya atau kita tentunya was-was dong, apalagi penggemar cilok ya. Nah, penggemar sejati cilok ini tentu akan was-was. Jangan-jangan cilok yang kita konsumsi mengandung bahan berbahaya. Wah, gawat ini ya. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana nih ya dengan hobi kesukaan makan cilok tadi? Wah, ini bisa terancam ini ya. Tentu ya kita merasakan takut dan was-was kalau saja ada bahan-bahan yang berbahaya di dalam cilok tadi. Nah, teks laporan percobaan bisa dijadikan sebagai jawaban atas masalah yang kalian hadapi. Kita tinggal cari ya laporan percobaan yang sudah menguji coba atau melakukan eksperimen berkaitan dengan hal tersebut. Begitu ya. Baik. Fungsi yang kelima yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, setelah melakukan uji coba atau eksperimen, ya tentulah ini ya kita tidak berhenti begitu saja. Selesai uji coba, ya sudah. Nah, tidak begitu. Maka dibuatlah yaitu laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita telah melakukan sebuah uji coba, ya, dengan sebenar-benarnya. Baik, itu tadi fungsi dari teks laporan percobaan. Baik, Ustazah lanjutkan ya tentang teks laporan percobaan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi, sudah, kemudian ciri-ciri, terus fungsi dari teks laporan percobaan, maka selanjutnya ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Ciri kebahasaannya yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kata benda. Yang ketiga, menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses. Yang kelima, tidak ada urutan waktu, tapi urutan kegiatan. Yang keenam, biasanya disertai tabel, foto, diagram, peta, dan lain-lain untuk memperjelas laporan percobaan tadi. Nah, lanjut kepada struktur teks laporan percobaan. Ketika sudah melakukan percobaan atau eksperimen, langkah selanjutnya yaitu membuat teks laporannya, begitu. Nah, bagaimanakah struktur penyajian teks laporan percobaan? Yang pertama, harus ada judul. Nah, ini penting ya, harus ada judul. Kalau tidak, ya, ini akan menyusahkan pembaca ya. Ini maksudnya eksperimen apa?
kalau tidak ada judul. Yang kedua, ada tujuan percobaan. Jadi disampaikan di teks laporan itu tujuan dari percobaan yang dilakukan itu apa? Tujuannya apa sih? Nah, misal tadi ya eksperimen tentang, di kelas 7 atau 8 kalian pernah bereksperimen atau uji coba untuk membuat pelangi. Nah, ini percobaan sederhana ya di tingkat SMP, membuat pelangi di dalam ruangan. Nah, tujuannya apa? Untuk menguji coba, misal ini ya, bagaimana rambat cahaya ya, sehingga muncul yang namanya pelangi. Nah, yang ketiga, setelah judul, tujuan percobaan, yang ketiga adalah kajian teori. Nah, kajian teori itu adalah landasan, dasar kita akan melakukan sebuah uji coba. Misal tadi ya, eksperimen atau uji coba membuat pelangi sederhana. Maka kajian teorinya ya berkaitan dengan pelangi, kemudian cahaya, dan seterusnya. Yang keempat, ada alat dan bahan. Apa saja yang kita perlukan untuk melakukan sebuah uji coba atau eksperimen? Maka kita tuliskan di situ alat dan bahannya. Yang kelima, setelah alat dan bahan, yang kelima adalah cara kerja atau langkah-langkah mengerjakan percobaan atau eksperimen tersebut. Nah, ini penting ya. Langkah-langkah ini harus urut alias tertib dari awal hingga akhir. Nah, ini dituliskan utuh lengkap langkah-langkah kerja atau langkah-langkah eksperimen tadi. Setelah langkah-langkah selesai, barulah kita masuk pada yang keenam, yaitu hasil pengamatan atau hasil percobaan, atau hasil eksperimen. Nah, setelah melakukan serangkaian langkah-langkah percobaan, ya tentulah ini ya ada hasilnya. Nah, bagaimana hasil dari pengamatan atau percobaan tersebut? Nah, itu dituliskan juga. Misal ketika uji coba itu membandingkan dua hal, maka kita bikin tabel, bisa bikin tabel, kemudian ditulis di situ hasil uji coba, misal pada benda satu atau benda dua, misal begitu. Nah, setelah itu barulah kita membahas. Ya, kita berikan bahasan dari hasil uji coba atau eksperimen tersebut. Nah, bagaimana hasil yang kita dapatkan setelah melakukan uji coba atau eksperimen yang itu dibenturkan dengan teori. Nah, teori yang sudah kita tulis di nomor 3 tadi, yaitu kajian teori. Apakah sudah sesuai? Ya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Maka disampaikan saja di situ hasil uji cobanya dengan sebenar-benarnya. Baik, setelah semua sudah kita lakukan mulai dari awal, yaitu judul, tujuan percobaan atau eksperimen, kajian teori juga sudah kita sertakan, kemudian alat dan bahan juga sudah, dan selanjutnya adalah langkah-langkah uji coba atau eksperimen juga kita sebutkan runtut, dan yang terakhir yaitu kita menyampaikan hasil uji coba secara lengkap. Maka terakhir sebagai penutup dari teks laporan percobaan yaitu kesimpulan. Nah, ini menyimpulkan dari hasil uji coba kita, apa kesimpulannya? Nah, disitulah kita akan menuangkan kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan mulai dari langkah pertama hingga akhir. Untuk selanjutnya ya, untuk pendalaman materi, Ustazah akan menyampaikan beberapa tugas yang akan disampaikan di Google Classroom. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak bisa mendapatkan ilmu, mengambil
manfaat dari penjelasan yang sudah Ustazah sampaikan. Insya Allah begitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.